Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Rahasia kelam di balik semangkuk bakso. Nama saya Haikal, seorang ayah yang baru saja pulang kerja. Hari itu, saya memutuskan untuk makan di warung bakso yang terkenal di dekat rumah, bersama anak saya, Aisyah. Usianya baru 3 tahun, baru saja belajar berbicara. Warung ini selalu ramai, seolah ada daya tarik tersendiri yang membuat pengunjung berbondong-bondong datang. Saya ingat, setiap kali saya makan di sini, baksonya terasa luar biasa nikmat. Bahkan, meski saya sudah makan 2 porsi, rasa kenyang tak kunjung datang. Hari itu, kami duduk di meja dekat pintu, tepat di depan gerobak tempat si penjual, Pak Samin, meracik baksonya. Aisyah duduk di pangkuan saya, sibuk memandangi sekeliling dengan mata besarnya. Di hadapan kami, Pak Samin terlihat sibuk mencelupkan sendok besar ke dalam dandang berisi kuah bakso yang mengepul. Ada sesuatu yang aneh pada Aisyah. Dia terlihat gelisah, matanya sesekali tertuju pada sosok yang tak terlihat oleh saya. "Pak, itu siapa?" bisik Aisyah menunjuk ke arah Pak Samin. Saya mengikuti arah pandangannya, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya Pak Samin yang sedang sibuk melayani pembeli lain. "Siapa sayang?" saya bertanya sambil mengelus kepalanya. "Itu perempuan di samping bapak yang jualan," jawabnya polos. Saya terkesiap, mencoba memperhatikan lagi dengan seksama. Tidak ada siapapun di samping Pak Samin. Hanya gerobak, dandang besar, dan seorang pembantu yang berdiri canggung di belakangnya. Aisyah mulai menggigil dan memeluk saya erat, seolah dia benar-benar melihat sesuatu yang menyeramkan. Sambil mencoba menenangkan Aisyah, saya memperhatikan tingkah laku Pak Samin lebih teliti. Beberapa hal memang aneh. Baksonya selalu enak, tapi jika saya bungkus untuk dibawa pulang, rasa bakso itu berubah menjadi hambar dan basi dalam waktu singkat. Lalu, setiap kali saya makan di sini, pelanggan berdatangan secara mendadak. Namun beberapa menit kemudian, warung itu langsung sepi. Seolah semua orang pergi dalam satu waktu. "Pak, ayo pulang," pinta Aisyah dengan suara gemetar. Saya yang mulai merasa tak nyaman, akhirnya memutuskan untuk segera menyelesaikan makan kami dan pergi. Keesokan harinya, cerita Aisyah masih terngiang-ngiang di kepala saya. Saya mulai berpikir, mungkin warung bakso ini bukan warung biasa. Terlebih lagi, Pak Samin selalu melakukan renovasi pada warungnya, meskipun tak tampak ada kerusakan yang jelas. Kalau dalam bahasa Jawa berarti kandang bubrah. Lalu ada satu hal yang sering saya perhatikan. Ketika warungnya tutup, bagian depan selalu gelap dan lampu di gerobaknya dimatikan, meski warung itu berada di tepi jalan yang ramai. Setelah berbicara dengan tetangga, saya mulai mendengar rumor aneh. Kabarnya, Pak Samin memakai pesugihan. Pesugihan dengan cara yang mengerikan. Sebuah cerita muncul tentang celana dalam yang dimasukkan ke dalam kuah bakso. Panci besar yang biasa disebut dandang itu, katanya menyembunyikan sesuatu yang tak lazim. Salah satu tetangga saya, Bu Rina, bercerita bahwa karyawannya tak boleh melayani pembeli jika Pak Samin tidak ada di warung. Pernah ada yang nekat melayani, dan esoknya warung itu sepi-sepi saja. Tak ada satupun pelanggan yang datang. Suatu hari, saya memberanikan diri bertanya kepada salah satu karyawannya. Namanya Rangga, anak muda yang terlihat sangat was-was setiap kali melayani pembeli. Ia sering dilihat seperti ingin bicara, tapi selalu ragu. Akhirnya, saat Pak Samin sedang pergi, saya mendekati Rangga dan menanyakan kebenaran rumor yang beredar. "Bang,
Bener nggak sih kalau Pak Samin pakai itu? Tanya saya berbisik. Rangga terlihat pucat, ia menoleh ke arah gerobak dengan tatapan penuh ketakutan. Pak, saya nggak boleh ngomong. Pak Samin bisa tahu kalau saya buka mulut. Jawabnya gugup. Saya mendesaknya lagi, tapi Rangga hanya memberi isyarat bahwa ada hal yang sangat tidak beres. Ia mengaku pernah melihat Pak Samin memasukkan sesuatu ke dalam dandang kuahnya setiap pagi, sebelum warung buka. Tapi setiap kali ia mencoba mengintip lebih dekat, Pak Samin langsung menegurnya dengan tatapan dingin. Beberapa hari setelah itu, saya kembali ke warung bakso Pak Samin. Kali ini, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada saya dan 2 orang pembeli lainnya. Aisyah yang biasanya senang ikut, kali ini saya tinggalkan di rumah karena dia tak mau mendekati warung itu lagi. Saat saya duduk, tiba-tiba aroma busuk tercium samar-samar dari arah dapur. Sejenak, saya hampir muntah, tapi bau itu hilang seiring dengan datangnya semangkuk bakso di hadapan saya. Saya mencoba makan seperti biasa, tapi entah mengapa, kali ini rasa bakso itu terasa sangat hambar. Saya tak sanggup menghabiskan 1 porsi pun. Ketika saya hendak meninggalkan warung, seorang lelaki tua mendekati saya. Wajahnya penuh dengan keriput dan matanya tampak lelah, seolah sudah tahu lebih banyak daripada yang bisa ia katakan. Mas, hati-hati makan di sini. Saya lihat tadi ada yang nggak beres, bisiknya. Saya hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Malam itu, saya pulang dengan perasaan campur aduk. Saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah saya dengar. Bagaimana mungkin seorang pedagang bakso menggunakan pesugihan untuk melariskan dagangannya? Dan lebih dari itu, bagaimana mungkin saya selama ini menjadi salah satu pelanggannya? Saya merasa ngeri membayangkan apa yang mungkin ada di dalam kuah bakso yang telah saya makan selama ini. Beberapa minggu kemudian, warung bakso Pak Samin tiba-tiba sepi. Bukan sepi seperti biasa, tapi benar-benar tak ada pelanggan. Kabar beredar bahwa Pak Samin melanggar perjanjiannya dengan makhluk gaib yang selama ini membantunya. Mungkin ia lupa melakukan ritual atau ada kesalahan dalam tata cara yang harus dipenuhi. Tak ada yang tahu pasti. Rumor semakin berkembang bahwa Pak Samin mulai sering terlihat linglung dan karyawannya satu persatu meninggalkan warung tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang mereka tak tahan dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Pelanggan yang dulunya berduyun-duyun datang, kini enggan mendekati warung itu. Suatu sore, saya melewati warung bakso itu lagi. Warungnya masih ada, tapi pintunya tertutup rapat, dan papan nama warung itu sudah mulai pudar. Tak ada lagi aroma sedap bakso yang tercium dari kejauhan. Tak ada lagi suara pengunjung yang ramai. Tetangga-tetangga di sekitar hanya menganggap ini sebagai kebangkrutan biasa. Mungkin bisnis yang tak lagi laris. Tapi bagi mereka yang tahu, seperti saya, ada sesuatu yang lebih gelap di balik kebangkrutan ini. Pak Samin telah melanggar perjanjiannya dengan iblis yang dulu membantunya sukses. Dan begitulah, warung itu perlahan menghilang dari ingatan orang-orang, seperti hantu yang tak pernah ada. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa ketamakan dan pilihan untuk menempuh jalan pintas melalui hal-hal mistis seperti pesugihan dapat membawa kehancuran yang tak terlihat, meski tampak sukses pada awalnya. Hidup dengan cara yang jujur dan penuh usaha adalah jalan yang lebih aman, karena segala sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak benar akan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, kita harus selalu waspada terhadap hal-hal yang tak terlihat dan tidak mudah tergoda oleh tawaran yang menjanjikan kemudahan instan. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu.
Wassalamualaikum.